kita di sini akan menjelaskan tentang urgensi ibadah dalam Islam. Yang pertama yaitu pengertian dari ibadah. Kata ibadah diambil dari bahasa Arab, yaitu abadah, ya'budu, dan ibadatan, yang artinya penghambaan, penyembahan kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana wujud penghambaan kita yaitu melaksanakan ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga ada dalil-dalil tentang ibadah seperti yang tercantum dalam surat Al-Dzuriyah ayat 56. Bahwasanya tujuan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya macam-macam ibadah. Ibadah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ibadah makda, dan yang kedua itu adalah ibadah ghairu makda. Nah, apa itu ibadah makda? Ibadah makda itu adalah ibadah yang sudah ditentukan cara kapan mengerjakannya dan waktu mengerjakannya. Contohnya itu seperti sholat 5 waktu, yaitu mulai dari zuhur, asar, maghrib, isya, dan sampai subuh. Nah, di situ juga dalam sholat itu sudah ditentukan cara melakukannya, kapan melakukannya, dan waktunya, dan waktu mengerjakannya. Nah, contoh lain dari ibadah makda ini seperti zakat, haji, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ibadah ghairu makda. Ibadah ini tidak ditentukan cara melakukannya, kapan waktunya, dan tidak ditentukan kapanpun waktu melaksanakannya. Contohnya, apabila kita ada waktu luang untuk membaca Al-Quran, diperbolehkan saja kapanpun dan dimanapun, mau suara kita pelan atau keras, tetapi bacaannya harus teratur dan sesuai dengan aturan-aturan membaca Al-Quran yang benar. Contoh lain dari ibadah ghairu makda ini seperti bersedekah. Nah, bersedekah ini kita tidak ditentukan cara melakukannya, mau kapan melakukannya, mau pagi atau siang atau malam, itu boleh-boleh saja, dan tidak pula ditentukan mau sedikit atau banyaknya kita bersedekah. Selanjutnya itu adalah bentuk ibadah secara vertikal dan secara horizontal. Maksudnya di sini yaitu ibadah secara vertikal ini ibadah kita kepada Allah, yaitu hambalum minallah. Seperti yang dibahas tadi, seperti sholat, puasa, zakat, membaca Al-Quran, itu merupakan bentuk ibadah kita kepada Allah. Sedangkan ibadah secara horizontal ini yaitu hambalun minan nas, yang merupakan ibadah yang berhubungan dengan manusia. Contohnya seperti apabila kita kedatangan tamu, kita harus memuliakan tamu tersebut dengan berkomunikasi dengan baik. Itu merupakan bentuk ibadah secara horizontal. Ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ibadah ini harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disyariatkan oleh agama Islam. Contohnya seperti sholat. Sholat itu harus harus sesuai dengan rukun dan ketentuannya. Itu merupakan termasuk dalam zahir, dan zahir itu rukun dan ketentuannya itu harus sudah terselesaikan. Harus zahir, yaitu harus sesuai dengan syarat dan rukunnya. Dan yang kedua, harus berkenaan dengan niat, karena dalam suatu ibadah itu harus tergantung dengan niat, karena diterima atau tidaknya sesuai dengan niat. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat kita dan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa niat merupakan penentu diterima atau tidaknya amalan ibadah kita, dan juga tertera dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Kita disuruh beramal dengan ikhlas. Ikhlas itu tidak mengharapkan sesuatu dan tidak didorong oleh sesuatu, dan tidak punya kepentingan kecuali kepentingan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Inilah syarat-syarat tertentu yang harus dilakukan supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tadi itu adalah syarat-syarat zahir, merupakan syarat dan rukunnya, dan iktiba mengikuti sama yang sudah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbedaan pada gerakan sholat itu merupakan khilafiyah, karena itu sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah, di mana dalam aktivitas Rasulullah banyak macam-macam yang pernah dilakukan Rasulullah sesuai dengan dalil hadis yang membuat mendukungnya. Misalnya ada tangannya yang sampai telinga, ada yang nggak sampai, hanya sampai dada, dan itu semua punya dalil. Dan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah. Artinya perbedaan bukan berarti hal yang dapat membatalkan, namun perbedaan itu adalah mempermudahkan umat Rasulullah yang mana lebih mudah dikerjakan. Jadi perbedaan itu masih khilafiyah, diperbolehkan, silakan saja. Yang penting dalam perbedaan itu dalam 4 imam mazhab, yaitu Hanafi, Hambali, Syafi'i, dan Maliki, dan sebagaimana yang berkenaan tentang perbedaan dalam sholat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.